Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan mengenai KD 3.11, menganalisis hasil kegiatan usaha dengan materi pokok evaluasi hasil usaha. Kita mulai ya. Sebagai gambaran umum mengenai evaluasi hasil usaha, saya akan sampaikan peta konsep sebagai berikut. Untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian yang sudah diraih dan masalah-masalah yang dihadapi, maka dibutuhkan evaluasi hasil usaha. Evaluasi usaha dapat dilakukan per 3 bulan sekali, per 6 bulan sekali, bisa juga dilakukan di akhir tahun dengan menggunakan analisis SWOT. Hasil evaluasi usaha dapat digunakan untuk memperbaiki hal-hal yang masih menjadi titik lemah usaha, menggali peluang-peluang baru untuk mengembangkan usaha, serta menetapkan strategi-strategi yang dapat digunakan di masa mendatang. Jadi, apa sih evaluasi hasil usaha itu? Evaluasi usaha berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu evaluation, yang artinya penaksiran atau penilaian. Menurut KBBI, evaluasi usaha adalah penilaian yang ditujukan oleh orang yang lebih tinggi atau lebih tahu kepada orang yang lebih rendah. Namun, menurut perspektif unit usaha, evaluasi usaha adalah proses pengukuran efektivitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Jadi, evaluasi usaha adalah kegiatan membandingkan rencana usaha yang dibuat sebelum kegiatan dimulai dengan apa yang sudah dicapai pada akhir masa produksi. Pelaksanaan evaluasi pada usaha tentu saja memiliki tujuan dan manfaat. Berikut adalah tujuan dan manfaat dari evaluasi usaha. Tujuan dari evaluasi usaha yaitu adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan usaha, apakah sudah berjalan sesuai rencana dan memberikan hasil sesuai harapan atau justru sebaliknya. Sedangkan manfaat dari evaluasi usaha adalah memperkecil resiko kegagalan dan memperbesar peluang keberhasilan usaha. Yang kedua, mengetahui kekurangan-kekurangan usaha yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, mengetahui apakah usaha selama ini sudah dapat menutupi biaya operasionalnya. Yang keempat, mengetahui kekuatan usaha sehingga perlu dipertahankan, bahkan ditingkatkan lagi. Yang terakhir adalah mengetahui untuk pencapaian sasaran atau target usaha yang telah ditetapkan. Dalam mengevaluasi usaha, kita dapat melakukannya dengan analisis SWOT. Secara umum, analisis SWOT dibagi ke dalam dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam usaha, meliputi strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar usaha. Faktor eksternal meliputi peluang atau opportunities dan juga threats atau ancaman. Faktor-faktor analisis SWOT tersebut akan kita bahas satu persatu pada penjelasan berikut. Strength merupakan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi yang dapat memberikan pengaruh positif pada saat ini ataupun di masa yang akan datang. Contoh analisis yang dapat dilakukan untuk mengetahui kekuatan usaha kita antara lain dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Kelebihan apa saja yang dimiliki oleh usaha kita secara keseluruhan? Kemudian, apa yang membuat usaha kita lebih baik dari pesaing? Atau bisa kita juga sebut keunggulan. Selanjutnya adalah nilai tambah apa yang telah diberikan usaha dan disukai pelanggan. Selanjutnya, apa yang menyebabkan usaha kita mendapatkan penjualan? Dan yang terakhir adalah inovasi apa yang sudah dilakukan usaha dan tidak dimiliki oleh usaha lain atau oleh pesaing yang lain. Weakness merupakan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi yang dapat memberikan pengaruh negatif pada saat ini ataupun di masa yang akan datang. Contoh analisis yang dapat dilakukan untuk mengetahui kelemahan usaha antara lain dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama adalah apa yang masih menjadi kekurangan dari usaha kita. Kemudian,
apa masalah dan kendala yang paling sering terjadi di dalam usaha. Selanjutnya, faktor apa saja yang sering menjadi penyebab berkurangnya penjualan. Kemudian, hal apa yang paling sering dikomplain oleh konsumen. Lalu yang terakhir adalah penjualan pada produk jenis apa yang masih sepi peminat. Opportunities merupakan kesempatan dari luar perusahaan atau organisasi yang memberikan peluang untuk berkembang di kemudian hari. Contoh analisis yang dapat dilakukan untuk mengetahui peluang usaha antara lain dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama adalah, adakah penjualan produk pesaing yang melesat? Yang kedua, adakah lokasi lain yang dapat dijadikan cabang untuk perluasan penjualan? Selanjutnya adalah perkembangan atau jenis tren apa yang sedang berjalan dan dapat digunakan untuk usaha. Ini adalah apa yang lagi hits sekarang yang bisa kita jadikan sebagai peluang usaha. Lalu kemudian adalah, adakah kerjasama dengan pihak lain yang menguntungkan untuk usaha kita? Kemudian, adakah kebijakan pemerintah yang dapat menguntungkan usaha? Selanjutnya adalah threat atau ancaman. Threat merupakan ancaman-ancaman yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan atau organisasi yang dapat menghambat laju perkembangan perusahaan atau organisasi. Contoh analisis yang dapat dilakukan untuk mengetahui ancaman usaha kita antara lain dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Hambatan apa yang sedang dihadapi, terutama yang berasal dari luar usaha? Kemudian, hal apa saja yang dilakukan oleh pesaing di sekitar usaha kita? Selanjutnya, perkembangan teknologi apa yang menyebabkan ancaman bagi usaha kita? Misalnya adalah, tadinya saya jualannya itu offline, di rumah, di depan rumah. Tapi semakin ke sini, orang-orang malas ya jalan ke toko untuk beli produk-produk yang mereka butuhkan. Maka, saya memutuskan untuk membuat toko online. Nah, toko-toko online ini merupakan ancaman untuk toko saya jika saya tidak menggunakan toko online atau masih offline jualannya di dalam toko aja. Gitu. Lalu selanjutnya adalah, adakah perubahan peraturan pemerintah yang akan mengancam perkembangan usaha? Ini adalah contohnya tentang, ingat ya kalian sama 7-Eleven. Sevel. Nah, Sevel ini sekarang tutup ya. Udah lama sih, dari tahun 2017. Kenapa Sevel ini tutup? Sevel ini menggunakan konsep kombinasi antara retail dan restoran. Yang pertama. Yang kedua, Sevel ini menjual minuman-minuman beralkohol. Padahal peraturan di Indonesia belum ada kebijakan yang mengatur untuk dua kombinasi usaha, retail dan restoran. Yang ada hanya retail aja atau restoran aja. Maka perizinan dari si Sevel ini dipertanyakan. Nah, yang kedua adalah dia ini menjual minuman-minuman beralkohol lebih dari berapa persen gitu ya, saya agak lupa. Nah, padahal menurut peraturan yang berlaku nggak boleh melebihi batas persentase yang ditetapkan itu. Sementara hasil penjualan terbesar si Sevel ini berasal dari minuman-minuman beralkohol tersebut. Makanya tahun 2017 Sevel tutup atau menarik diri dari Indonesia ya, udah nggak ada di Indonesia. Selanjutnya adalah, adakah isu yang menghambat pasar? Misalnya saya punya usaha usaha yang nggak berhubungan sama corona atau sama pandemi ini ya. Tiba-tiba kan ada isu nih pandemi. Atau saya jualan masker nih tadinya, awalnya biasa-biasa aja ya, nggak tinggi banget penjualannya. Tapi tiba-tiba ada pandemi ini menyerang. Nah, dari pandemi ini ternyata ada kebijakan harus pakai masker. Nah, alhasil ini bisa dijadikan peluang, bisa juga dijadikan ancaman untuk orang-orang yang tidak berjualan masker ya. Maskernya, atau ancaman untuk orang-orang yang jualan maskernya nggak sesuai sama ketentuan yang berlaku sekarang. Itu ancaman, tapi bagi orang-orang yang sesuai itu adalah peluang gitu. Jadi ancaman dan peluang tergantung kita dari sudut pandang mana kita menilai tersebut.